Ribuan pasukan dari Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak disiagakan dan dikumpulkan pada satu titik, yaitu di Kadipaten Jipang. Jipang menjadi tempat untuk pos awal penyerangan Demak ke Majapahit. Dipimpin oleh Sunan Ngudung, mereka akan berhadapan dengan orang terkasih mereka. Siapa dia? Yuk, tetap ikuti di channel Sejarah Misteri dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak tertinggal episode-episode kisah kerajaan-kerajaan dan kisah sejarah hanya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah dan misteri. Di episode yang kemarin, di video yang sebelumnya, kita sampai pada runtuhnya kekuasaan Brawijaya V dan Demak pun berusaha untuk mengambil haknya, yaitu menjadi penerus Raja Majapahit yang diambil paksa oleh Sang Kirinata atau Dyah Ranawijaya. Teman-teman semuanya, Demak bermaksud untuk menyerang dan mengambil alih kekuasaan Majapahit yang direbut oleh Sang Kirinata atau Girindra Wardana. Ya, pasukan mereka disiagakan di Kadipaten Jipang karena memang Kadipaten Jipang ini adalah sebuah tempat yang istimewa, yang sangat strategis untuk melakukan pertahanan maupun penyerangan. Raden Patah pun menunjuk Sunan Ngudung atau Syekh Usman Haji sebagai senopati atau pemimpin perang dalam misi menyerbu Majapahit. Tapi siapa yang akan dihadapinya? Ya, yaitu Adipati Terung. Siapa dia Adipati Terung itu? Ya, Adipati Terung itu adalah adik dari Raden Fatah itu sendiri dan saudara seperguruan Syekh Ngudung, Syekh Usman Haji atau Sunan Ngudung sendiri ketika mereka berguru pada Sunan Ampel. Dan selain sebagai saudara seperguruan ketika nyantri di tempat Sunan Ampel, Sunan Ngudung dan Adipati Terung atau Raden Kusen ini adalah besan. Mereka adalah berbesan, guys, karena Sunan Kudus, anak dari Sunan Ngudung ini menikah dengan putri dari Adipati Terung. Ya, polemiknya agak-agak ribet ya, seperti sinetron. Jadi antara besan, antara saudara seperti Raden Kusen dan Raden Fatah yang juga saudara tiri, sesama ibu tapi lain bapak, seperti ini adalah sebuah hal yang lumrah di era-era masa itu dan mungkin masa sekarang juga lumrah juga. Ya, kita tahu. Oke, kita lanjutkan bahwa pertempuran itu tidak bisa terelakkan lagi, kawan-kawan semuanya. Ambisi Raja Demak atau Kesultanan Demak, yaitu Raden Fatah, mengambil haknya kembali sebagai penguasa Majapahit itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bertemulah mereka, kekuatan besar antara Majapahit dan Kesultanan Demak dalam sebuah pertempuran. Di sisi Majapahit, Raden Kusen atau Adipati Terung ini menjadi panglima perang dari Majapahit era Girinata, dibantu dengan Pangeran Andayaningrat. Pangeran Andayaningrat ini adalah raja dari Pengking dan putra dari Kepu Kanigoro yang dalam kisah-kisahnya itu adalah murid setia dari Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Mereka sesama muslim, kawan-kawan semuanya. Lalu apa dasarnya ketika Raden Kusen yang seorang muslim, Pangeran Andayaningrat juga seorang muslim melawan Kesultanan Demak yang juga merupakan kerajaan yang bernapaskan Islam? Itu nanti akan kita kisahkan dan akan kita beberkan fakta dan cerita-ceritanya di video yang lain. Kita kembali pada pertempuran antara Demak dan Majapahit
yang berhadapan antara Sunan Ngudung dan Raden Kusen. Ya, pertempuran ini tidak terelakkan lagi. Ya, dalam beberapa babat dan serat itu pertempuran ini betul-betul sangat dahsyat, hebat, dan berlangsung lama, kawan-kawan. Dan disinyalir letak dari pertempuran ini di kisaran Jombang dan Kediri lah, di sekitar situ. Beberapa kali mereka saling mengalahkan, dan pada masanya Sunan Ngudung berhasil membunuh Pangeran Andayaningrat dengan tombaknya. Memang Sunan Ngudung ini selain menjadi pendakwah, selain penyebar agama Islam dan juga imam di Masjid Agung Demak, dia juga merupakan sosok pendekar, panglima yang sangat-sangat ditakuti. Apalagi konon ceritanya dia menggunakan rompi Ontokusumo yang merupakan senjata ampuh yang konon katanya itu tidak mempan oleh senjata apapun, kawan-kawan. Ya, tapi yang dihadapi ini adalah Adipati Terung atau Raden Kusen yang sudah kenyang dengan pertempuran. Semua pertempuran dalam pemberontakan di Majapahit dilibas. Jam terbang dalam pertempuran dan perlawanan di medan perang, Raden Kusen ini adalah jagonya. Memang ketika sudah menjatuhkan Pangeran Andayaningrat, serangan demi serangan silih berganti. Lalu sampailah pada pertemuan antara dua senopati yang pilih tanding ini, teman-teman. Ya, Raden Kusen berhadapan dengan Sunan Ngudung. Konon kabarnya, ceritanya, kisahnya pertempuran mereka, duel antara dua senopati ini berlangsung selama 6 hari 6 malam tanpa berhenti. Ya, kita nggak tahu apakah seperti itu. Ini hanya kisah-kisah dari para sesepuh yang masih beredar sampai hari ini, kawan-kawan. Ya, akhirnya Sunan Ngudung pun tewas dengan keris yang tertancap di leher. Tewasnya Sunan Ngudung ini membuat mental dari prajurit Demak seketika luntur. Mereka pun memilih mundur dan mereka kembali ke Jipang. Nah, disinilah disinyalir bahwa Sunan Ngudung ini pun dimakamkan di Jipang. Lalu, benarkah di situs Worawari itu adalah makam aslinya Sunan Ngudung? Karena ada juga makam Sunan Ngudung di pemakaman Troloyo, teman-teman. Kita nggak tahu, wallahu a'lam ya. Kita hanya sekedar menelisik kisah sejarah dan berasumsi bahwa makam Sunan Ngudung ada di sana dan ada di sini. Ini hanya berdasarkan telisik sejarah dan juga asumsi. Pertempuran itu mengakibatkan dua kerajaan ini sangat besar kerugiannya. Ya, tidak ada keuntungan dari sebuah pertempuran. Tapi harkat dan martabat keluarga memang harus tetap dijaga. Oleh karena itu, Demak pun tetap kekeh untuk menyerang Majapahit. Dengan wafatnya Sunan Ngudung, maka senopati berikutnya yang ditunjuk oleh Raden Fatah adalah anaknya, yaitu Raden Jafar Sotik atau Sunan Kudus. Ya, ini juga merupakan sebuah taktik dan strategi dari Raden Fatah menunjuk Sunan Kudus selaku senopati dalam menggempur kerajaan Majapahit. Dikarenakan dia pun tahu bahwa Sunan Kudus ini adalah menantunya yang merupakan juga bapak dari cucu-cucunya juga. Dan disinilah Raden Kusen pun goyah hatinya. Lalu dia pergi ke Demak menemui Raden Fatah yang merupakan kakak tirinya dan juga menemui menantunya yaitu Sunan Kudus untuk meminta maaf atas meninggalnya Sunan Ngudung yang merupakan besan sekaligus ayah dari Sunan Kudus. Ya, Raden Kusen mengundurkan diri menjadi senopati kerajaan Majapahit. Dia pensiun dari pertempuran dan peperangan Majapahit, dan konon katanya ketika dia sudah menemui saudaranya dan menantunya, dia pun berhijrah atau uzlah ke Cirebon. Kehilangan seorang senopati yang tangguh, Majapahit pun semakin rapuh. Maka dari itu tidak ada kesulitan yang berarti ketika Sunan Kudus
menggerakkan pasukan dari Jipang menuju ke tlatah Kediri di mana Majapahit berdiri era Girinata dan menyerbu Majapahit sampai meluluh lantakkan kerajaan yang sudah berabad-abad lamanya berdiri. Dan disinilah akhir dari kerajaan Majapahit, kerajaan yang besar, kerajaan yang mampu menguasai Nusantara, menyatukan Nusantara lewat Mahapatihnya Gajah Mada di era Hayam Wuruk. Ya, kerajaan tua, kerajaan yang sudah sangat melegenda akhirnya runtuh ketika sebuah perubahan melanda di tanah Jawa. Dan kawan-kawan semuanya, perlu kalian ketahui banyak sekali versi-versi tentang runtuhnya Majapahit ya, melalui serat maupun melalui babat. Tapi kita mencoba menggali keruntuhan Majapahit oleh Kesultanan Demak ini dalam satu pandangan yang sekiranya lebih masuk dalam perspektif logika. Kita tidak tahu bagaimana aslinya, kita tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, kejadian sebenarnya, karena memang itu adalah sejarah. Kita hanya membaca pada beberapa babat dan lontar dan serat yang sekiranya penuh dengan konfrontasi antara babat yang satu dengan babat yang lain, antara para raton, antara babat Banten dan lain sebagainya, mengisahkan pertempuran dan keruntuhan Majapahit di tangan Demak ini. Dan juga banyak sekali mitos-mitos atau misteri-misteri yang melingkupi runtuhnya kerajaan Majapahit di era Kesultanan Demak berjaya ini. Dan nanti kemudian kalau ada waktu tetap akan kita kupas, akan kita bahas misteri dan mitos tentang keruntuhan Majapahit. Banyak sekali kawan-kawan semuanya yang menjadi folklore atau menjadi tutur tinular di masyarakat sekitar. Itu yang bisa kita sampaikan. Tetap di channel Sejarah Misteri. Jangan lupa mengingatkan kembali untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan di episode-episode berikutnya. See you on the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.